Bahasa tubuh teman-teman. Ketika teman-teman sedang melakukan presentasi atau sedang mempresentasikan sebuah proposal bisnis atau sedang melakukan wawancara, itu pastikan bahasa tubuh teman-teman itu aktif, ekspresif gitu loh. Kenapa? Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Di video kali ini saya akan ngasih tip ke teman-teman terkait teknik bagaimana kita menghadapi interview atau kita sedang presentasi terkait proposal atau bisnis atau hal lain yang membuat orang itu lebih percaya sama kita, lebih mau mengikuti apa yang kita harapkan. Jadi seperti misalnya nih, ketika teman-teman coba untuk negosiasi dengan orang lain, pastikan hasilnya itu supaya lebih menguntungkan teman-teman semua gitu loh. Nah, teknik ini penting banget, biasanya dipakai untuk komunikasi skill, presentasi skill, teknik buat negosiasi skill. Ini selalu memang menggunakan teknik ini. Jadi teknik ini sangat powerful kalau digunakan oleh teman-teman untuk meyakinkan orang lain terhadap teman-teman semuanya, baik itu untuk interview atau hal lain yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, teknik ini namanya Fobanaco. Yang pertama adalah volume suara. Jadi pastikan ketika teman-teman sedang melakukan wawancara atau melakukan negosiasi dengan orang lain atau sedang menawarkan sebuah produk atau menjelaskan sebuah proposal, itu ketika teman-teman mengucapkan kalimat atau mengungkapkan kata-kata, itu volume suaranya itu sesuai. Artinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Kalau terlalu keras kan cenderung kayak orang teriak-teriak ya. Tapi kalau terlalu lemah nanti orang jadi nggak dengar, nggak jelas gitu apa yang teman-teman katakan atau sampaikan. Jadi pastikan volume suara teman-teman itu harus dikontrol dengan jelas, harus tegas dan sesuai dengan hal-hal yang setidaknya orang lain itu bisa mendengar kita dengan jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa tubuh teman-teman. Ketika teman-teman sedang melakukan presentasi atau sedang mempresentasikan sebuah proposal bisnis atau sedang melakukan wawancara, itu pastikan bahasa tubuh teman-teman itu aktif, ekspresif gitu loh. Kenapa? Apalagi kalau misalkan teman job seeker nih sedang wawancara, bahasa tubuh itu akan menentukan atau menunjukkan kepada orang lain seberapa antusiasme teman-teman, seberapa kompeten teman-teman dalam menjelaskan sesuatu hal yang ditanyakan gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman interview lempeng, nggak ada bahasa tubuhnya, ekspresinya nggak ada. Jadi kayak terlihat ini sebenarnya menguasai atau nggak sih? Ini sebenarnya dia memiliki antusiasme yang tinggi atau tidak sih? Jadi jangan sampai orang tuh gagal memahami kita. Sebenarnya kita antusias, tapi karena bahasa tubuh kita itu kurang ekspresif, kurang dimainkan, nggak ada. Jadi orang jadi nggak yakin sama kita. Sama ketika kita mencoba untuk menawarkan produk, menjelaskan produk kepada calon klien kita, terus ya kita jelasinnya apa adanya kayak orang baca buku gitu ya kan, datar, nggak ekspresif, ya akhirnya orang jadi kurang tertarik, orang jadi kurang yakin dengan kita. Jadi pastikan ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus menggunakan bahasa tubuh juga, selain kita juga mengeluarkan suara yang jelas tadi. Itu yang kedua. Teknik yang ketiga adalah nada suara teman-teman atau artikulasi. Jangan sampai suaranya udah kenceng, udah sesuai, udah pas, udah nggunain bahasa tubuh tapi nada suaranya nggak jelas, nggak bisa didengarkan dengan jelas artikulasinya gitu loh. Misalkan jadi orang nggak jelas nih dia ngomong apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi jangan cuman suaranya pas, bahasa tubuhnya juga aktif, ekspresif, tapi juga artikulasi atau nada suaranya nggak kedengaran dengan jelas sama sekali. Itu akan membuat orang jadi bingung nantinya, ya kan, dia tuh ngomong apa sih, kok ngomongnya nggak jelas kayak gitu. Terus yang terakhir adalah kontak mata teman-teman. Pastikan ketika teman-teman interview, menawarkan sebuah produk, sedang presentasi di depan publik atau sedang menawarkan proposal bisnisnya, itu teman-teman kontak matanya harus aktif. Lihat audiens, lihat yang sedang menginterview, tatap matanya, ya kan, harus aktif karena itu juga menunjukkan antusiasme kita, menunjukkan kepercayaan diri kita, juga menunjukkan seberapa kompeten kita, setidaknya seberapa meyakinkan kita terhadap orang lain. Itu bisa kelihatan dari kontak mata kita. Jangan sampai kontak mata kita tuh
jelas arahnya kemana, atau malah ngerunduk kayak orang sedang distrap atau dihukum gitu loh. Jadi nggak tahu gitu loh, orang tuh melihatnya ini sebenarnya dia ngobrol sama siapa sih. Kalau teman-teman sedang melakukan seminar atau sedang melakukan training atau sebagai trainer misalnya, atau sedang presentasi proposal di hadapan klien yang nggak cuma satu orang, itu pasti kan kontak mata kita tuh bermain. Lihat audiens kita, tatap mereka dengan penuh senyum ya kan, dengan penuh ekspresif. Jangan sampai kita matanya ke bawah sambil ngomong. Orang bingung nanti dia ngomong sama siapa sih? Dia tuh sebenarnya menjelaskan apa sih? Menjelaskan ke siapa sih? Kok kayak gitu? Nggak jelas. Orang jadi ragu, orang jadi nggak yakin. Sama ketika teman-teman wawancara juga gitu nantinya. Kalau kontak matanya bermain, ya kayak jadinya ini orang kayaknya nggak pede nih. Jangan-jangan dia nggak kompeten. Jangan-jangan dia nggak menguasai apa yang dia sampaikan. Jadi jangan sampai mispersepsi seperti itu karena kontak mata kita tidak berjalan atau tidak dimainkan. Nah, itulah 4 tips teknik yang menurut saya sangat powerful ya, dan selalu saya gunakan. Bahkan teknik ini pun sering dipakai oleh orang-orang yang biasanya dalam tanda kutip menipu ya. Kalau misalkan kita ketemu sama orang yang emang punya niat menipu, itu coba perhatikan kenapa banyak orang tertipu dengan kata-kata dia. Karena dia menggunakan 4 teknik ini, teman-teman. Nada suaranya tegas, jelas ya kan, volumenya jelas, bahasa tubuhnya bermain, kontak matanya juga aktif. Akhirnya orang tersipu, terpana, terpukau. Nah, kalau teman-teman ketika wawancara atau sedang presentasi di hadapan publik atau sedang menawarkan bisnis, pastikan dia terpukau. Pastikan audiens teman-teman terpukau dengan apa yang kita sampaikan. Oke, sekian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman harus coba dan praktekkan serta latih terus-menerus supaya makin mantep lagi, makin mengalir alami dari dalam diri kita keempat teknik tadi. Sampai ketemu di video berikutnya.